Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Purnamaneno. Saya dari kelas 1D Keperawatan. Baiklah, di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai ria dan upaya menghindarinya. Baiklah, langsung saja. Secara bahasa, pengertian ria merupakan istilah yang berasal dari kata ar-riya'u yang berarti memperlihatkan atau memamerkan. Menurut istilah, ria adalah perbuatan memamerkan atau memperlihatkan sesuatu, baik barang ataupun perbuatan, baik dengan maksud agar dilihat oleh orang lain dan mendapat pujian. Pengertian ria secara keseluruhan adalah perbuatan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan dengan niat semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ria merupakan bentuk syirik kecil yang dapat merusak ibadah dan mengurangi pahala. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ria. Dalam Islam, ria terbagi menjadi dua, yaitu ria kholis atau ria perbuatan. Ria kholis adalah jenis ria perbuatan yang dimaksud untuk melakukan ibadah semata-mata hanya untuk mendapatkan perhatian dan pujian dari manusia. Ria ini juga terbagi dalam beberapa jenis, yaitu ria badan, misalnya memamerkan tubuh langsing dengan alasan karena rajin berpuasa. Ria pakaian, misalnya berhijab panjang hanya karena untuk dianggap sebagai orang alim. Ria ucapan, misalnya melantungkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang merdu dan fasih di hadap orang yang hanya karena ingin dipuji. Ria sirik atau ria niat. Ria sirik atau ria niat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, namun juga dilandasi dengan niat agar mendapatkan perhatian dan pujian dari manusia. Perkenalkan, nama saya Nur Fadil Ahmad. Cara menghindari perbuatan ria: niatkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ria dihindari dengan memfokuskan diri hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin sanjung dari manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang memperoleh sesuai apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Selalu mengingat Allah, manusia harus sering meminta perlindungan kepada Allah, salah satunya lewat zikir. Sebab dengan berzikir seorang muslim akan senantiasa teringat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengendalikan hati: berusaha mengendalikan hati agar tidak terbuai dengan pujian orang lain. Sebuah pujian memang bisa memotivasi diri agar menjadi lebih baik, namun terkadang pujian juga bisa menjadi racun hingga membuat seseorang menjadi ria. Maka dari itu, cobalah untuk tidak berbangga diri dengan mengendalikan hati. Menyembuhkan amal kebaikan seperti menyembuhkan aib. Cara menghindari ria selanjutnya adalah menyembuhkan amal-amal dan selalu bersedekah seolah tangan kanan memberi dan tangan kiri tidak mengetahui. Namun ibadah umum yang tidak dapat disembunyikan seperti sholat jamaah di masjid, membaca Al-Quran atau puasa tak perlu ditutupi. Terpenting berusahalah ikhlas mengajarkan ibadah kepada Allah. Berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah sudah menjadi keharusan bagi setiap muslim untuk melibatkan Allah dalam segala urusan, termaksud berlindung dari sifat-sifat yang tercela seperti ria. Dengan berdoa, keimanan akan kuat dan dilindungi dari godaan setan. Saya Sutriana Bendi akan menjelaskan tentang bahaya ria. Beberapa bahaya ria diantaranya adalah: yang pertama, menghapus pahala atas amal kebaikan yang dilakukan. 2. Ria lebih berbahaya daripada fitnah. 3. Menimbulkan kesempitan dalam hidup. 4. Jiwa menjadi tidak tenang dan terus-menerus gelisah. 5. Hilangnya wibawa dan karisma diri di hadapan orang lain. 6. Hilangnya keimanan. 7. Timbul kesengsaraan. 8. Bisa mendapat siksa di akhirat. 9. Terjebak dalam kesombongan yang nantinya akan membuat sulit diri sendiri. 10. Orang yang melakukan ria akan terhalang daripada taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. 11. Menjadikan amal ibadah yang berpotensi mendatangkan kebaikan dan pahala menjadi hilang, bahkan membuat dosa. Perkenalkan, nama saya Ditrenkrini Ahmad. Saya di sini akan menjelaskan beberapa hal yang dilakukan untuk menunjukkan ria dalam ibadah adalah: yang pertama, melaksanakan sholat atau ibadah lain tetapi ditunjukkan kepada orang lain, misalkan melakukan selfie di tempat ibadah kemudian diupload ke media sosial dengan tujuan memamerkan diri. Kemudian yang kedua yaitu menunjukkan kesan mewah di acara-acara agama.